Puji nama Tuhan. Shalom. Damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Baiklah kita datang menghadap kehadirat Tuhan. Mari kita sama-sama memberikan yang terbaik pada Tuhan. Oh Yesus, memberi hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Mari Anjing sama memuji memuliakan nama Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Berikan hati kita untuk menyembah Tuhan. Yesus, menyembah Tuhan dengan tulus, menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Oh Yesus, ini hati kami Tuhan, hati kami yang menyembah-Mu ya Yesus. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus Tuhan. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Tuhan, ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidup. hatiku mengasihi-Mu Yesus. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Mari sama-sama menyembah Tuhan kita. Arahkan hati kita untuk menyembah Tuhan hari ini. Kita bebaskan roh kita untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan Yesus. Hati kita siapkan untuk menyembah oh Yesus. Haleluya. Ini hati kami. Kami tinggikan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Kami menyembah-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Ini hati kami. Haleluya. Ini hati kami Tuhan. Kami yang menyembah-Mu dengan tulus dan kagum terhadap-Mu Yesus. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus.
bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Menyambut hatiku menyerahkan hati kita ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah hati kita mengasihi Tuhan lebih dalam. hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengasihimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Ini hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Ini hatiku, tak sembahmu, tulus dan tahu padamu Yesus. Ini hatiku, tak sempurna, butuh campur tanganmu dalam hidup. Hatiku menyembah Siapa. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi hati kami Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan, kau lihat isi hatiku. Haleluya. Benar Tuhan. Ini hati kami ya Yesus. Hati kami yang menyembah. Tuhan Yesus yang baik. Mari arahkan hati kita Tuhan. Tuhan Yesus yang baik. Benar ini hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan melihat hati kami yang terdalam saat ini. Kami datang saat ini hanya karena anugerah-Mu, hanya karena kuasa-Mu, hanya karena Engkau Tuhan. Kami bisa dapat berkumpul, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami di sini Tuhan, karena kasih-Mu. Kau berikan kami sungguh-sungguh Tuhan, hati yang menyembah saat ini. Ya Roh Kudus, urapi kami saat ini. Masuk dalam hati kami. Kami buka hati kami Tuhan. Engkau urapi kami hingga kami mendapatkan berkat hari ini. Mendapatkan jamahan-Mu Yesus. Dan Engkau dapat mengubah hati kami hingga kami mendapatkan menjadi baru saat ini. Tuhan, Engkau beracara dalam saat ini Tuhan. Dari awal hingga akhirnya nanti. Hanya kami dapat awali kebaktian ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Shalom. Shalom. Shalom bagi yang di
rumah mengikuti live streaming. Shalom. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhanku ajaib. Mari sama-sama kita katakan, Tuhanku ajaib. Tuhanku berkuasa. Sekali lagi, Tuhanku ajaib. Tuhanku berkuasa. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Allah yang ajaib. Tuhan Yesus namanya. Mari kita sama-sama besarkan nama Tuhan kita. Pujilah Dia karena kemurahannya besar tiada tara. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia, kemurahannya besar, tiada terhira.
Puji nama Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tuhan itu baik. Tuhan memberikan berkat-berkat-Nya kepada kita. Marilah kita saat ini mengembalikan berkat Tuhan, berkat yang terbaik bagi Tuhan. Karena Dia adalah segalanya bagi kita. Dia sumber pengharapan kita. Dia sumber berkat-berkat kita. Mari kita pujikan. Dialah segalanya, Dia bagiku. Untuk persembahan yang dikasih, mari. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicil air madu yang manis. Lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicil air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil, korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicil air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicil air madu yang manis. Mari kita bangkit berdiri. Seperti air madu dari batu karang, dicicil air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicil air madu yang manis. Dicicil air madu yang manis. Dicicil air madu yang manis. Haleluya. Mari kita sama-sama mengarahkan hati kita. Bila Roh Kudus mengurapi kita, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, pegang tangan kami. Kami yang ada di sini, kami menyerahkan hati kami. Bawalah kami ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus, supaya kami dapat berjalan dalam terang, dalam kebenaran. Yesus, katakan sama-sama, peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Mari rasakan jamahan Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa
namamu. Nama yang bermenang, Yesus namanya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami patut bersyukur dan berterima kasih dengan hati yang jujur. Begitu luar biasa, begitu dahsyatnya Engkau bagi kami Tuhan. Pertolongan, penyertaan, perlindungan dan berkat-Mu yang telah Engkau limpahkan dari hari ke hari dalam hidup kami. Bahkan damai sejahtera-Mu yang selalu mengawali perjalanan kami, memungkinkan pada pagi hari ini kami kembali untuk bersekutu, beribadah, mengerjakan pekerjaan Allah, mengerjakan keselamatan Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Itu sebabnya kami siap untuk menerima kehadiran-Mu melalui kebenaran firman Allah. Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu yang Tuhan lantik pada untuk Tuhan menyampaikan isi hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan bagi gereja-Mu di tempat ini. Bapa Surgawi, sucikan ruangan dan setiap ruang, tidak satu pun yang mengganggu dan mengacukan ibadah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah hadir. Tuhan Yesus, Bapak Tantra boleh ada di tengah-tengah kami. Semua ini bukan karena kebetulan, tetapi ada maksud rencana Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini Engkau melawat umat-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sesuatu yang baru terjadi, semua mendapat lawatan, jawaban, jamahan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terima kasih, kami mau siap menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Kita ada ini karena kemurahan anugerah Tuhan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah kita Tuhan telah kirim hambanya, yaitu Bapak Tantra. Tadi sampaikan bahwa 15 tahun yang lalu pernah ada di tempat ini. Saya ingat 2 kali memberkati kita melalui firman Allah. Berarti gereja ini belum dibangun ya. Gereja ini dibangun tahun 2010. Puji Tuhan, pada saat hari ini Bapak Tantra bersama ibu dan kedua putranya bersama-sama kita untuk beribadah. Kami ucapkan selamat datang dan kita siap menerima firman Tuhan. Waktu yang singkat, jangan saudara sia-siakan. Sekali lagi, saudara jangan main HP, ya, fokus kepada firman Tuhan sehingga saudara benar-benar diberkati oleh Tuhan hari ini. Puji Tuhan, kita akan siap menerima firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Selamat pagi. Saya mengingat waktu. Saya tidak bisa basa-basi lebih banyak karena saya rindu lebih baik dengar firman Tuhan, lebih penting daripada wira-wiri saya memberitahukan tentang kehidupan saya. Karena 15 tahun yang lalu saya masih kurus. Sekarang sudah rada besar. Jadi tidak cerita dulu soal itu, mari kita langsung bahas di firman Tuhan. Baik, hari ini saya tertarik untuk membahas setelah saya merenungkan firman Tuhan, saya rindu untuk kita bersama-sama memberitahukan atau mengetahui diri kita ada di mana. Ketahui posisi kita di mana. Karena seringkali kita sebagai anak Tuhan tidak tahu posisi kita di mana. Pak, saya ada di Kali Putih. Iya, orangnya di Kali Putih. Tapi kita di hadapan Tuhan, adakah kita di Kali Putih? Adakah kita benar-benar di kerajaan Tuhan? Adakah kita benar-benar di rencana Tuhan? Adakah kita benar-benar ngikuti maunya Tuhan?
Dan oleh karena itu hari ini kita harus tahu dulu posisi kita di mana. Jangan sampai kita nanti ketemu Tuhan, posisinya Tuhan ingin kita ada di tempat lain. Maksudnya tempat lain ada posisi yang lebih tinggi, tapi kita masih terus saja jadi toge atau kecamba. Kecamba jadi kecil, jadi rawon memang enak. Tapi firman Tuhan katakan hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan jangan hanya menjadi kecamba. Khususnya GPDI Hosana jangan jadi kecamba. Walaupun laku. Masih laku ya, tapi kan lakunya kan beda kalau seandainya sudah diperbesar. Baik, mari kita langsung firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 9 untuk membantu Bapak Ibu yang tadi sudah diberitahukan jangan main HP, mungkin bisa dilihat di layar tentang firman Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu untuk bisa membaca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang memerdekakan kita. Firman Tuhanlah yang mengubah kehidupan kita. Hamba Tuhannya nggak ada apa-apanya. Ya, jadi kita mau baca sama-sama 1 Korintus 3 ayat 9, 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita seringkali mendengar ayat ini. Mungkin sudah kata orang Jakarta belenek. Wis kenyang, wis gak bisa apa-apa. Iya, aku wis ngerti kok kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Tapi seringkali kita potong di sana dan kita terpisahkan. Kita membedakan posisi antara kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan. Oh, saya jadi berarti cuma ladang Allah dan bangunan Allah. Om Ali sebagai kawan sekerja Allah. Dan gambarannya jadi menjadi seperti kayak ini. Saya mungkin masih bangunan Allah. Jadi badan saya masih putih-putih. Saya ini sudah sedikit ladang Allah lah ya sudah dicat merah-merah kayak begitu. Nah, sebagian lagi sudah kawan sekerja Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, merendahkan diri boleh-boleh saja. Tapi kalau merendahkan diri di Anjasmoro, Gunung Anjasmoro, kira-kira tepat nggak yo? Saya mau merendahkan diri, tapi saya ada di Pacet. Lalu saya bilang, maaf saya merendahkan diri, tapi posisi saya ada di Pacet. Orang akan lihat itu melip, orang akan lihat itu sebagai kesombongan, orang akan tetap melihat segala sesuatunya sebagai hal yang nggak tepat. Dan GPDI Hosana, adakah engkau sedang merasa merendahkan diri, tapi posisimu sedang ada di atas? Sehingga sebenarnya engkau bukanlah posisi sedang merendahkan diri, tetapi engkau sedang ada di luar daripada rencana Tuhan. Rencana Tuhan, Tuhan inginkan semua daripada gereja jemaat Tuhan, bukan hanya sebagai bangunan Allah. Bangunan Allah harus, tapi kemudian kita harus melangkah menjadi ladang Allah. Dan terakhir kita harus bisa menjadi kawan sekerja Allah. Amin. Jadi jangan pernah merasa, ini kan tugasnya Om Ali. Oh ini tugas gembala, oh ini tugasnya pengurus. Saya mah hanya kawan sekerja Allah, saya hanya bangunan Allah, saya hanya ladang Allah. Enggak, Tuhan enggak minta seperti itu. Harusnya seluruh jemaat GPDI Hosana harus menjadi kawan sekerja Allah. Pertanyaannya, panjenengan semua tahu enggak posisi ini? Atau panjenengan hanya cuma tahu sebagai bangunan Allah? Sedikit lebih baik karena sudah lama kenal sama Om Ali dan sudah berjemaat di sini. Ya sedikit ladang Allah. Tapi untuk menjadi kawan sekerja Allah, nanti dulu. Saya sungkan sama Om Ali. Nggak ada pesan loh ya. Saya nggak ada pesan sponsor dari Om. Nggak ada. Tapi ini hasil perenungan. Saya kok merasa bahwa GPDI Hosana sebenarnya sepurane ngomong. Panjenengan tuh bisa sampai angka 100. Tapi panjenengan cuma sampai 20-30. Larinya bisa 100. Tapi panjenengan tarik diri cuma sampai 20-30. 70-nya nganggur. Ada usaha, ada tenaga tapi tidak sampai ke sana. Maaf kameranya mungkin karena saya suka jalan-jalan ya. Ganggu nggak? Enggak ya? Oke. Nah kalau seandainya Bapak Ibu sadar posisinya.
bahwa Bapak Ibu seharusnya sudah sampai di kawan sekerja Allah, tapi Bapak Ibu masih menahan diri hanya menjadi bangunan Allah, hanya menjadi ladang Allah, berarti ada mubasir. Tenaga Bapak Ibu, talenta Bapak Ibu mubasir, kehidupan Bapak Ibu mubasir, karunia Allah yang mau Roh Kudus mau urapi, jadi terhambat. Untuk lebih jauhnya, mari kita melihat di langkah yang ketiga, next. Mari kita lihat, untuk kita bisa memahami apa yang saya sampaikan ini, mari kita lihat dulu di hal yang ini. Berapa banyak daripada kita sudah paham tentang berakar, bertumbuh, dan berbuah? Pasti sudah tahu, betul? Tidak pernah hamba Tuhan atau gembala tidak akan menyampaikan tentang berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, berbuah dalam Kristus. Yuk baca dengan saya sama-sama. Kita mau baca Kolose 2 ayat 7 untuk berakar dalam Kristus. 2, 3. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sejak awal setelah kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ini sudah diberitahukan bahwa kita harus berakar di dalam Tuhan Yesus. Sayangnya jemaat senang sekali tinggal di akar Tuhan Yesus dan terus-menerus berakar di dalam Tuhan Yesus, tapi mereka melupakan diri untuk berubah ke dalam posisi yang selanjutnya. Pak, enak jadi akar, Pak. Setuju kalau akarnya jadi telo nggak popo. Artinya akarnya bisa menjadi besar, besar jadi buah, buahnya jadi manis dan enak. Telo ungu enak. Tapi kalau jemaat cuma jadi telo yang nggak pernah jadi membesar, hanya jadi akar doang, nggak jadi apa-apa. Tuhan katakan dengan jelas, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Dan saya percaya Hosana sudah sampai di sini. Sudah berakar, sudah mulai bertumbuh, sudah bersyukur, sudah melakukan banyak hal. Tapi adakah Bapak Ibu memindahkan posisi Bapak Ibu? Aku sudah berakar, aku sudah harus bertumbuh. Adakah 15 tahun perubahan hidup sudah terjadi? Atau begini saja daripada jemaat GPDI Hosana? Kalau GPDI Hosana menyadari posisinya bahwa sekarang saya tidak bisa lagi menjadi jemaat berakar saja, maka seharusnya Bapak Ibu mulai masuk ke dalam situasi yang kedua, bertumbuh dalam Kristus. Yuk baca sama dengan di Kolose 1 ayat 10. 2, 3. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Berakar baik tidak? Baik. Tapi Tuhan gak puas dengan jemaat GPDI Hosana kalau hanya berakar. Berakar harus, karena disitulah posisi yang paling dasar yang harus dimiliki. Bagaimana kita bisa mengenal Kristus semakin dalam kalau kita tidak berakar di dalam Kristus? Bagaimana kita bisa nempel dengan Kristus terus dan kita akhirnya bisa menyadari Allah Bapa siapa, Allah Roh Kudus itu siapa kalau kita tidak dekat dengan Roh Kudus. Tapi setelah kita berakar bersama-sama dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus minta satu tahap, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga hidupmu layak di hadapannya dan berkenan kepadanya. Kalau kita bertumbuh, Tuhan akan bilang, mantap Soro GPDI Hosana. Makin maju, makin bertumbuh, makin enak. Pak sakit Pak. Pak nggak enak Pak bertumbuh Pak. Siapa bilang enak? Bertumbuh tidak akan pernah enak. Coba kalau kita lihat di pohon.
Lagi enak-enaknya ada batang, ada carang, kemudian tiba-tiba di pucuknya tiba-tiba muncul tuk. Kalau seandainya dia, atau istilahnya kalau dia bisa ngomong, kok iseng sih ada sesuatu yang keluar dari saya, mulai muncul, mulai berkembang jadi daun, batang dulu mungkin ya. Kemudian dia muncul lagi enak-enaknya tumbuh, udah jadi posisi yang bagus, pecah lagi dia, tumbuh lagi, kembang lagi dan sebagainya. Nggak enak bertumbuh itu. Tetapi harus, kata Tuhan, tumbuh dalam Kristus. Amin. Agar apa? Agar kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar di dalam Allah. Semakin kokoh di dalam Kristus, bawaannya cuma satu, agar kita jadi memahami Allah Bapa itu luar biasa. Itulah yang tadi kita nyanyikan, Tuhan Yesus baik. Gimana bisa tahu Tuhan Yesus baik kalau kita nggak pernah dekat dengan Tuhan Yesus? Gimana kita bisa tahu bahwa Tuhan itu namanya besar kalau kita nggak pernah melihat pertumbuhan di dalam kehidupan kita, di dalam pengenalan akan Kristus? Yuk kita pikirkan. Tapi posisinya hanya menjadi akar dan menjadi bertumbuh. Tuhan kurang puas. Tuhan ingin GPDI Hosana masuk ke dalam posisi berbuah dalam Kristus. Berakar bagus, bertumbuh lebih bagus. Akan sangat bagus kalau GPDI Hosana masuk ke dalam posisi sebagai berbuah dalam Kristus. Yuk baca sama-sama dengan saya Yohanes 15 ayat yang ke-8. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu lihat perkembangannya yang Tuhan katakan, dan betapa bagusnya Rasul Paulus menyampaikan, dikonekkan atau dihubungkan dengan apa yang disampaikan oleh Injil Yohanes. Kolose memberitahukan kepada kita betapa pentingnya untuk terus berakar, lalu kemudian kita berubah dan kita mau bertumbuh dengan satu tujuan agar kita bisa mengenal dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tapi perhatikan yang ketiga yang Tuhan Yesus inginkan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Menarik tidak? Awalnya kita mungkin gak kenal Allah, Allah Bapa maksud saya. Tapi karena pengenalan kita semakin kuat, akhirnya kita bisa bertumbuh. Sehingga kita mulai memahami rencana-rencana Allah, memahami apa yang Allah inginkan buat kita. Dan kita jadi tahu bahwa tentang pentingnya mengetahui tentang Allahku yang luar biasa. Tapi setelah kita mulai berbuah, Tuhan Yesus katakan, Bapa dipermuliakan. GPDI Hosana. Adakah engkau sudah sampai dalam posisi berbuah dalam Kristus? Tuhan pada saat kita berakar dalam Kristus nggak nyebut kita sebagai murid. Tuhan pada saat kita bertumbuh dalam Kristus juga nggak disebut sebagai murid. Tapi itu GPDI Hosana punya komitmen. Saya mau berbuah dalam Kristus. Langsung Tuhan Yesus katakan, kamu adalah murid-muridku. Nyuwun sewu, boleh ngomong sama sebelah-sebelahnya, tepok, kamu adalah murid Tuhan Yesus. Monggo Bapak dengan Ibu. Sekali lagi, kalau tadi yang sebelah kiri, sekarang yang kanan tepok yang kiri dong. 2, 3, kamu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Ngono re, GPDI Hosana kan jadi akrab gitu loh. Bukan akrab lagi, ganti agrab, guys. Nempel wis kental. Ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Ada di mana posisi Bapak Ibu saat ini? Adakah Bapak Ibu hanya berakar dalam Kristus? Atau sudah bertumbuh dalam Kristus? Iya Pak, sakit tapi Pak. Bencekno Pak, orang-orang Pak, masa saya mau bertumbuh aja susah sekali deh Pak. Ngomong-ngomong bencekno ngerti yo? Tahu ya? Saya baru belajar bahasa bencekno setelah saya pindah dari Jakarta ke Surabaya. Dan itu memang gak enak. Disadari, harus disadari. Tidak enak. Kok gak ngerti kok bencekno kok? Sama kok dulu juga kok saya gak ngerti kok.
Nyebelin kok. Dari Jakarta. Dari? Oh Bandung, kumaha damang? Saya ya. Urang teh kuliah di Bandung. Parahyangan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Tuhan minta posisi sampai kepada berbuah dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu sudah menjadi jemaat GPDI Hosana, hanya berakar saja. Dorong diri Bapak Ibu untuk maju kepada bertumbuh. Kalau Bapak Ibu sudah di dalam posisi bertumbuh, dorong diri Bapak Ibu sebagai orang-orang yang harus berbuah dalam Kristus. Baru dari sini kita akan bisa melangkah kepada selanjutnya. Tapi sayangnya kenapa kita selalu mengalami posisi Yeremia 12 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama sekali lagi. Maaf, saya minta maaf kalau kesannya ngebut karena waktu. Ya, bahannya banyak tapi sepurane mau lebih. Tapi banyak kata Pak Om Ali masih suka, ada Bapak Ibu polisi yang suka memantau. Saya pengen kangen-kangenan tapi tidak bisa kangen-kangenan. Ya, Yeremia 12 ayat 1 dan 2. 2, 3. Engkau memang benar ya Tuhan. Bila mana aku berbantah dengan engkau, tetapi aku mau berbicara dengan engkau tentang keadilan. Mengapakah mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia. Engkau membuat mereka tumbuh dan mereka pun juga berakar. Mereka tumbuh subur dan menghasilkan buah juga. Memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi jauh dari hati mereka. Agar kita nggak lari konteksnya, saya ingin membagikan sedikit dulu tentang Yeremia 12 dan 2 ini. Yeremia 12 ini tentang keluhan Nabi Yeremia kepada Allah karena situasi bangsa Israel pada saat itu sudah jauh daripada Tuhan, enggak lagi ngarep Tuhan dan enggak memandang Tuhan lagi. Mereka memang masih ibadah, mereka memang masih melayani, mereka masih selalu melakukan tugas-tugasnya di dalam melakukan tugas-tugas yang ada. Selamat pagi Bapak polisi yang kami hormati. Dan pada saat mereka sedang ada dalam posisi seperti itu, mereka mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Mereka mulai menyatakan, iya memang mereka menyembah Tuhan, tetapi mulut mereka menyembah, hatinya jauh daripada Tuhan. Dan orang-orang inilah yang disebut sebagai orang fasik di dalam Yeremia 12 ayat 1 dan 2. Pak, apa konteksnya dengan ayat firman Tuhan hari ini, Pak? Seringkali posisi kita sama seperti apa yang sedang dikeluhkan oleh Nabi Yeremia kepada Allah. Lihat, perhatikan. Mengapa mujur hidup orang-orang fasik, sentosa semua orang yang berlaku tidak setia? Pak, saya kan tidak termasuk orang yang fasik, saya tidak berlaku dengan setia, betulkah? Saya bertanya sekarang kepada Bapak Ibu sebagai jemaat GPDI Hosana. Kenapa? Karena jelas dikatakan memang selalu, ayat 2, memang selalu engkau di mulut mereka, tapi jauh dari hati mereka. Yuk kita periksa. Nyembah Tuhan? Ikut angkat tangan? Angkat tangan. Ngomong puji Tuhan? Haleluya. Ngomong haleluya, puji Tuhan. GPDI adalah gereja yang sangat luar biasa untuk membawa jemaat untuk semakin paham seperti itu. Tapi pertanyaannya sekarang adalah memang selalu engkau di mulut mereka, tetapi adakah GPDI Hosana juga melakukan hal yang sama? Hatinya jauh daripada Allah yang engkau sembah di dalam Yesus Kristus saat ini. Bagaimana kerinduan daripada gembala untuk Bapak Ibu semakin hari semakin takut akan Tuhan. Diadakan doa, diadakan penyembahan, diadakan doa pagi, diadakan ada Alkitab, pemahaman Alkitab dan sebagainya, ibadah tengah minggu. Adakah itu ikut-ikutan saja atau benar-benar niat ingsun dalam hati ingin ketemu Bapa yang di surga? Sungkan sama Om Ali. Om Ali nanti ibadah sendirian, doa sendirian.
Kesian loh. Udah berapa? Udah 60 tahun. Pelayanan sudah berapa tahun? 40 tahun. Pelayanan sudah 40 tahun, sungkan. Masa Om Ali doa sendiri? Gak enak lah, gak apa-apa lah panasin bangku. Bangku kok dipanasi. Ya. Kalau itu yang terjadi, maka tidak jauh beda kita dengan apa yang sedang dikeluhkan oleh Yeremia. GPDI, Hosana, adakah engkau adalah orang-orang yang katanya takut akan Tuhan, tapi jauh hatimu daripada Tuhan. Cuma Bapak Ibu saja yang paham. Tapi satu hal hari ini Tuhan inginkan. Hendaklah jemaat GPDI Hosana berakarlah. Bertumbuh di dalam Kristus dan berbuah di Kristus. Sehingga engkau paham posisi di mana engkau seharusnya berada di kerajaan Allah. Next. Izinkan saya mengajak lagi membaca di 1 Korintus 3 ayat 9. 2, 3. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Pak, apalagi Pak, ngapain? Lihat gambarnya. Kalau tadi gambarnya orang yang pertama adalah gambar orang yang dicat merah, tetapi ada yang tidak tercat merah, itulah kondisi yang keadaannya GPDI Hosana. Tapi hari ini, biarlah tanggal 19 Juni menjadi perubahan. Biarlah engkau, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, mau bertanda tangan, mau berjabatan tangan dengan Allah dan masuk di dalam kawan sekerja Allah. Nyuwun sewu, sekali lagi saya mau minta tolong, katakan kamu kawan sekerja Allah. 2, 3. Tepok tangan yang sebelah kiri dulu lah. 2, 3. Kamu kawan sekerja Allah. Sekarang yang ngomong dari yang kiri ke kanan. 2, 3. Nah, kalau kita adalah tahu bahwa Bapak Ibu adalah kawan sekerja Allah, ayo maju. Masa mau begini-begini aja? Apa karena sudah merasa bahwa ya gedungnya sudah bagus, apalagi sudah dibangun. Nikmati saja seperti ini. Apakah begitu? Jangan. Betapa luas yang harus dilakukan di dalam Tuhan. Karena tujuan utamanya Tuhan inginkan agar Bapak Ibu sebagai GPDI Hosana menjadi kawan sekerja Allah. Pak, kaitannya dengan bertumbuh berbuah apa Pak? Yuk kita masuk ke dalam yang berikutnya. Teks break. Bapak Ibu pahami. Berakar dalam Kristus memang akhirnya harus diarahkan kepada bertumbuh dalam Kristus. Kemudian kita harus berbuah dalam Kristus. Bapak Ibu kalau nanti mau minta slide-nya, silahkan minta slide-nya sama media. Biar ini jadi bahan. Hari ini harus jadi titik tolak. Hari ini GPD Hosana harus lompat lebih tinggi. Harus lebih lagi seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi pada saat kita berakar dalam Kristus, Tuhan Yesus sedang mengangkat saudara-saudara Bapak Ibu menjadi bangunan Allah. Ayatnya banyak, tapi waktu nggak cukup buat saya untuk menjelaskan. Itu ada di 1 Korintus 3 ayat 10 juga mengingatkan. Betapa Tuhan inginkan kita waktu berakar, kita menjadi bangunan Allah yang siap. Bangunan Allah yang benar-benar Tuhan inginkan kita benar menjadi seperti bangunan gereja atau bait Allah. Tapi kalau sudah jadi bangunan, dan bangunan saja, apakah itu? Kata Tuhan, tidak. Pada saat kita berakar dalam Kristus dan bertumbuh, kita diminta Tuhan untuk bertumbuh dalam Kristus. Disitulah posisi kita mulai mengenal orang-orang di sekitar kita. Kita jadi mengerti mengasihi Allah seperti apa. Kita jadi mulai mengerti kita mengasihi manusia seperti apa. Kita jadi mengerti mengasihi anak-anak di dalam gereja seperti apa. Maka kita menjadi ladangnya Allah. Paham? Sedikit belajar. Jadi kalau posisi kita berakar baru jadi bangunan saja. Makanya banyak sekali yang terjadi adalah kalau Bapak Gembala nggak memperhatikan saya mutung. Saya marah. Saya nggak mau lagi ke gereja.
Itu bangunan. Minta dibangun terus, minta dibentuk, dibagus. Tapi kalau sudah Bapak Ibu mulai memahami diri Bapak sedang mulai bertumbuh dan bertumbuh dalam Kristus, makanya Bapak Ibu mulai mengerti tentang bagaimana kita bisa melayani dan sebagainya. Sayangnya kita cuma mau stop sampai di sana. Karena apa? Itu kan tugasnya Bapak Gembala, bukan saya. Itu kan tugas pengurus, bukan saya. Saya udah cukup lah sebagai ladang Allah. Ngapain sih lama harus keluarin banyak hal lagi? Ngapain sih saya harus berkorban banyak lagi? Untuk berbuah harus berkorban. Kalau kita sadar di dalam Yohanes 15 kita dikasih tahu, barang siapa yang ingin berbuah banyak harus Yohanes 15 ayat 2. Barang siapa yang ingin berbuah banyak akan dibersihkan. Selain dibersihkan diapain? Dipotong. Digunting. Sakit. Tapi disitulah Tuhan mau lihat kita akan jadi berbuah banyak. Dan pada saat kita berbuah dalam Kristus, maka kita akan didorong oleh Tuhan untuk bisa menjadi kawan sekerja Allah. Ini tujuan utamanya. Ini posisinya GPDI Hosana. Hendaklah engkau menjadi kawan sekerja Allah. Bukan karena hebatnya kita, bukan, tapi karena Roh Kudus sudah diberikan pada kita. Amin. 3 minggu yang lalu kita memperingati peturunnya Roh Kudus. Dan imani bahwa kita ini sudah dimeterai oleh Roh Kudus. Juga sudah mendapatkan perlengkapan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kita sudah dilengkapi dengan kuasa dinamis itu yang menjadikan kita mampu. Pak saya sudah tua, Pak. Betul, saya tahu Bapak Ibu sudah tua, tapi bukan berarti kemudian lalu tenguk-tenguk lalu enggak bisa berdoa kah? Bisa. Banyak yang Tuhan berikan pada kita untuk kita bisa mampu mengerjakan. Saya masih kecil Kak, belajar. Saya masih ngurus anak, Pak saya masih ngurus ini, Pak saya ngurus itu. Alasan banyak nggak akan bisa membuat kita bergeser. Kalau ada yang bilang, Pak saya juga nggak punya waktu saya cuma 24 jam. Sama. Tapi coba kita hitung, berapa banyak pakai, berapa banyak jam yang kita pakai untuk TikTok-kan, Instagram, lihat video, lihat drama Korea, lihat drama apa tuh? Yang di Indosiar tuh? SCTV, ya. Lalu kemudian yang kita lihat adalah apa? Yang nah, kurang lebih kayak begitu. Dihitung 8 jam habis. Ayo. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam nonton TV. Atau main-mainan semua. Waktunya kemana? Mana untuk Tuhannya? Enggak ada. Tapi Bapak Ibu mengatakan, dan saya sering kali juga mengatakan, maaf saya nggak punya waktu. Ayo. Tahu begitu nggak ngundang saya Om Alia. Ngomeli jemaat ya Pak. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya berdoa dan saya berharap hari ini GPDI Hosana mau mengambil sikap, jadilah kawan sekerja Allah. Bukan karena Om Ali, bukan karena pengurus, tapi karena sadar bahwa saya ini adalah berakar. Saya sadar bahwa saya sedang diajak Tuhan untuk bertumbuh. Dan saya sadar saya harus berbuah di dalam Kristus. Untuk bisa berbuah dalam Kristus, saya harus masuk ke dalam dunia kawan sekerja Allah. Bukan hebatnya saya, tapi karena Roh Kudus sudah mengurapi saya, sudah memeteraikan saya, sudah memperlengkapi saya, maka saya mampu menjadi GPDI Hosana, kawan sekerja Allah. Efesus 2 ayat yang ke-19, tinggal 8 menit. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan
kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nyun sewu, kita ini kan sudah divaksin, sudah juga di booster ya. Salaman dong sama sebelah-sebelah kawan sewarga. Ayo. Kawan sewarga, keluarga Allah. Ya toh, keluarga Allah kok. Masa masih musuh-musuhan? Ayo, ada yang musuh-musuhan enggak? Enggak ada yang ngaku, betul Om. Ada yang nesu-nesuan enggak? Katanya kawan sewarga. Hanya dipleroi sedikit saja udah langsung bilang benceno. Wah, baru dipleroi loh. Kok pusing? Gak apa-apa dipleroi, ya kita pleroi lagi. Opo yo. Oh no. Kawan sewarga, kita ini keluarga kok. GPDI Hosana keluarga. Dalam keluarga GPDI Hosana masih ada GPDI yang lain, masih ada gereja yang lain. Gak usah marah-marahan. Enggak usah plero-pleroan, enggak usah nesu-nesuan. Hayo kita sama-sama bahwa kita ini adalah kawan sewarga Allah dan kita adalah keluarga Allah. Dan kalau Bapak Ibu menyadari posisi itu di dalam kawan sewarga dan kawan keluarga Allah, masa sih keluarga enggak tolong-menolong? Masa sih satu orang disuruh ngepel satu bagian semuanya, sing lain iki lo mbak, iki lo, ini lo, ayo pelan. Kenapa nggak ngepel sendiri, suruh orang? Iku lo Pak, betulin oh Pak, kalau Bapak Ibu bisa ya tolonglah. Tapi nggak ada ya GPDI Hosana kayak gini ya. Nggak ada yang ngaku maksudnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus, tanamkan dalam diri. Saya tahu posisi saya ini warga Allah, surga, warga surga. Saya adalah keluarga Allah dan saya adalah orang yang mau berbuah dalam Kristus menjadi kawan sekerja Allah. Tanamkan itu. Maka saya percaya 6 bulan kalau Bapak Ibu komitmen seperti itu. Bahkan di tahun 2023 beda suasananya. Beda aromanya. Aroma apa Pak? Nasi rawon? Bukan. Suasana rohnya akan lebih kenceng. Semangat Bapak Ibu akan bergerak lebih luar biasa. Pada saat Bapak Ibu melakukan doa penyembahan, pada saat Bapak Ibu melakukan pujian penyembahan, akan lebih terasa roh Allah, karena kesatuan daripada itu akan mendorong untuk maju dan bukan pada dirinya. Ini loh kuasaku, ini loh Allahku, ini loh Tuhanku, dan gereja ini akan bisa menjadi berkat yang menjadi memuliakan nama Tuhan untuk orang-orang di sekitar. Dan bahkan akan banyak orang yang dipanggil dari utara, dari selatan, timur, barat, dari 8 penjuru mata angin. Pernah lihat duren? Tahu ya. Tapi pernah lihat laler hijau datang tanpa disuruh? Tenanan. Ya kan? Kapan kita bisa tahu laler hijau datang? Ada yang tahu? Enggak ada yang tahu kan? Tapi begitu coba buka duren, entah berapa menit, tiba-tiba kok ada laler hijau datang. Siapa yang ngundang? Aromanya. Begitu juga kalau GPDI Hosana adalah sebuah duren, jangan jadi duren yang mentah. Jangan jadi duren yang sudah matang tapi tidak mau dibuka, akhirnya busuk. Tapi jadi duren yang mau membuka diri lalu kemudian biarkan laler hijau yang datang sendiri. Entah dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, 8 penjuru mata angin. Kalau GPDI Hosana benar-benar menjadikan dirimu sebagai kawan sewarga Allah, benar-benar menjadikan dirimu adalah gereja yang berbuah, maka akan banyak jemaat yang tidak kita tahu akan hadir dan memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Berikan kemuliaan nama Tuhan. Tapi semuanya dikembalikan kepada Bapak Ibu panjenengan. Mau enggak jadi duren yang terbuka atau
Duren yang tertutup dan durinya nusuk orang-orang. Susah kalau begitu, ya kan? Kalau seandainya Pak Ali mengatakan, Pak Tantra, saya mau kasih Bapak duren, tak uncalno ya Pak, mikir saya. Kenapa? Enggak takut sama Om Alinya, takut sama durinya duren itu loh. Tapi kalau Om Ali ngatakan, Pak Tantra, tak buka no durennya, maka nono. Seneng saya. Begitu juga dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu harus berani membuka diri. Kalau seandainya ada orang yang setelah kita membuka diri ada yang jelek-jelek, no, gak apa-apa. Ya kan? Sing penting wis laku toh, gitu ya Bu ya. Saya gak apa-apa dijelek-jelekan. Om dari dulu juga pesek kok. Om Ali tahu kok 15 tahun lalu. Gak berubah, pesek. Malah sekarang lebih hebat, sekar, pesek dan mekar. Apakah saya pusing? Enggak. Anak saya sudah 3, Pak, bukan 2, Pak, 3. Kebetulan yang 1 ada di Jerman, di Jejerane Pak Aman. Yang ketiga, yang pertama itu ada di sana. Ini yang kedua, 2 dan ketiga. Dan istri saya tetap 1. Cantik dewe. Karena kalau yang perlaki jadi cantik, saya yang nangis dan saya pingsan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, tujuan akhir yang Tuhan inginkan adalah Wahyu 22 ayat 1 sampai 2. Kita baca sama-sama. 2, 3. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sebenarnya saya mau hubungkan dengan Yeskiel 47 ayat 12, tapi karena waktu makanya saya persingkat, saya langsung potong ke Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Gambaran yang hampir sama yang disampaikan oleh Yeskiel 47 ayat 12 dengan ayat ini. Dan saya waktu doa saya bilang, Tuhan apa yang mana yang harus saya sampaikan? Sampaikan bahwa Wahyu 22 ayat 2 itulah tujuan kita. Seandainya GPDI Hosana memahami posisi sebagai kawan sekerja Allah, pada saatnya nanti Tuhan akan katakan dan kita akan bersama-sama memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Dan setelah kita bersama-sama memerintah dengan Tuhan Yesus, kita menjadi pohon-pohon kehidupan. Dan pohon-pohon kehidupan ini akan ada dan selalu diairi oleh air yang mengalir dari tata Allah dan tata anak domba. Dan air itu akan mengalir dan masuk ke kita. Berarti kita memberi akar yang kuat dan kita bertumbuh. Apa buktinya bertumbuh? Daunnya akan banyak dan daunnya dipakai untuk memberi kesembuhan. Buahnya dipakai untuk apa? Untuk memberi makan. Dan kalau itu yang ada pada GPDI Hosana, betapa kuatnya hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan, maka Bapak Ibu akan melihat perubahan hidup yang luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak akan pusing lagi dengan pikiran, aduh nanti mau mati bagaimana ya. Nggak pusing, nggak inget. Terserah Tuhan mau ngapain, kapan saya harus dipanggil Tuhan, nggak mikir. Karena apa? Kita lebih giat bekerja untuk Tuhan kok. Wah, bagaimana dengan kehidupan saya? Kita jadi bisa ngatur kehidupan dengan baik. Dikatakan sebulan sekali berbuah dan buahnya itu memberikan makanan. Berarti kita manajemen kita akan jadi lebih baik. Dan kehidupan kita akan dibagikan kepada orang-orang. Amin. Amin. Karena sudah amin semuanya, cukup sampai di sini karena juga waktunya udah jam 10. Saya minta maaf gak bisa panjang-panjang. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau minta pemain musik untuk saya mau mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau menyanyikan sebuah lagu. Setelah itu saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan firman Tuhan dan merespon firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku naik, jadikanku Allah dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Ku mau jadi seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biarkan keyboard bermain dengan lembut. Waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Adakah engkau sedang berakar dalam Kristus? Dan kau puas? Lalu engkau mengatakan, aku gak mau bertumbuh, aku mau begini-begini saja. Ataukah engkau sekarang lagi bertumbuh dalam Kristus, dan pada saat kau diajak untuk berbuah dalam Kristus, kau katakan, aku mau. Itu berarti GPDI Hosana, engkau tidak tahu posisimu di mana. Tuhan tidak pernah berubah dalam rencana. Tuhan tidak pernah bergeser dari kerinduannya untuk melihat anak-anaknya, terutama dan juga di dalam GPDI Hosana. Engkau harus ambil posisi berbuah dalam Kristus. Pada saat engkau berbuah dalam Kristus, maka Tuhan katakan, engkau murid-muridku. Dan kalau engkau murid-muridku, maka engkau adalah kawan sekerja Allah. Adakah engkau akan dianggap sebagai apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia? Engkau sebagai orang yang fasik, ibadah iya, ke gereja iya, melakukan apa-apa iya, tapi jauh dari hati Allah. Kalau itu yang terjadi dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya selaku hamba Tuhan mengajak, yuk bertobat. Jangan jauhkan hatimu daripada Allah. Juga yang ada di rumah, yang ikut streaming, kembali kepada Tuhanmu. Jadilah orang-orang yang mau menjadi kawan sekerja Allah. Roh Kudus sudah dicurahkan buat GPDI Hosana. Roh Kudus sudah memeterai GPDI Hosana. Tinggal GPDI Hosana mau nggak merespon apa yang Tuhan inginkan. Jadilah kawan sekerja Allah. Jadilah kawan sekerja Allah. Agar apa yang disampaikan dalam Wahyu 22, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan GPDI Hosana boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Bisa menyembuhkan daerah Puri, bisa menyembuhkan daerah Tumapel, bisa menyembuhkan daerah-daerah lain, bahkan bisa menyembuhkan Mojokerto, bisa menyembuhkan seluruh Jawa Timur. Robah, pindah. Jangan puas dengan posisi sekarang.
Dan jangan merasa kalau Anda merendahkan diri, nggak apa-apa saya begini-begini saja. Berarti Anda mubasir, Anda menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah siapkan buat GPDI Hosana. Hamba telah selesai berkata-kata Tuhan. Saat ini Tuhan hamba menyerahkan. Engkau Tuhan yang beracara. Roh Kudus, ambil tampuk pimpinan atas tempat ini. Biarlah Bapak Ibu silakan berdoa. Saya nggak mau tahu permasalahan Bapak Ibu, tapi saya percaya hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan. Bertobat, sekiranya firman hari ini menegur, menemplak. Dan kalau ini menguatkan, maju lagi. Mari ambil waktu beberapa saat untuk berdoa. Pribadi lepas pribadi berdoa. Pribadi lepas pribadi berdoa. Singer juga berdoa. Saya akan menyanyikan lagu ini, refnya saja, hanya dengan diiringi oleh keyboard. Ambil waktu untuk berdoa. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Engkau tahu Tuhan kerinduan daripada umat-Mu GPDI Hosana. Saat ini Tuhan, jawab doa-doa mereka. Ambil Tuhan mereka, Tuhan boleh mengambil komitmen yang benar bahwa mereka adalah kawan sekerja-Mu ya Tuhan. Saya mau mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Nyanyikan lagu ini dalam sikap doa-Mu. Sebagai ini komitmen-Mu, ini komitmen kita bersama GPDI Hosana. Kita mau menjadi seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti, sembah Dia. Buka hatimu. Disempurna. Saya percaya lagu ini Bapak Ibu sudah hafal. Dalam segenap jalan, sembah Allahmu, sembah Tuhanmu, sembah Yesusmu. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Inilah kami Tuhan. Sempurnakan terus Tuhan kehidupan kami, karena kami siap menjadi kawan sekerja Allah. Memuliakan, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Ambil komitmen hari ini. 19 Juni 2022. Dalam segenap jalanmu, memuliakan aku. Mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan. Roh Kudus, di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, urapi Tuhan segenap jalanmu,
memuliakan. Dalam sukacita kita katakan, ku mau seperti Yesus. Ku mau seperti-Mu, Yesus. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan sekali lagi katakan, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, sembah, haleluya. Erana bakara ramasek yara rawayo, orana bakara ramasek yara rara, alana basara bakara yara la, haleluya, haleluya. Terus sembah Dia. Puaskan rohmu. Karena Roh Kudus rindu untuk melihat GPDI Hosana masuk sebagai kawan sekerja Allah. Terus sembah. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ira nama karata masyikyara. Ora nama karata masyikyara. Bapa yang ada di surga, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus, inilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman hari ini boleh meneguhkan, membuat kami Tuhan ambil satu posisi lagi sebagai jemaat yang siap menjadi kawan sekerja Allah. Berkati hamba-Mu, Bapak Om Ali, Bapak Engkau sertai. Berikan baik Om dan Tante, Bapak Engkau berkati. Bahwa semakin mempermuliakan nama. Anak-anak Engkau buat berhasil. Apa yang dikerjakan oleh hamba-Mu dan seluruh keluarga besar. Dalam nama Tuhan Yesus, jadi Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Urapi jemaat-Mu Tuhan. Apa yang dikerjakan oleh jemaat-Mu Tuhan. Semakin hari Tuhan, semakin memuliakan nama-Mu. Melalui kehidupan mereka, melalui pekerjaan mereka. Maka mereka juga Tuhan berani Tuhan untuk masuk ke dalam situasi berkorban demi memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan, dan kami percaya kalau GPDI Hosana Kali Putih Tuhan mau mengambil sikap bersama-sama menjadi kawan sekeluarga Allah, keluarga Allah, dan menjadi kawan sekerja Allah. Tuhan, di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah melalui tempat ini Tuhan, bau-bau harum ke penginjilan terjadi dan nama-Mu Tuhan dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan kami minta di dalam nama Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, dari 8 penjuru mata angin Tuhan, seberapa banyak domba yang Engkau perintahkan untuk digembalakan di tempat ini, dalam nama Tuhan Yesus kami undang, kami tarik, kami bawa masuk Tuhan, untuk kami Tuhan dewasakan, dan kami adakan mereka Tuhan untuk bisa menjadi kawan-kawan sekerja-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati dan saya kembalikan. Puji Tuhan. Mari kita disegarkan oleh firman Tuhan. Kita akan sama-sama untuk mengikut Yesus. Monggo sami direkosti. Persembahan kita yang kedua, kita persilakan monggo derek
Gusti. Monggo sami derek Gusti. Gusti Yesus juru wilujeng monggo sami derek Gusti. Puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa pada saat yang indah ini Allah melawat kita, jemaat Allah yang ada di tempat ini. Biarlah lawatan Allah ini benar-benar kita resapi, boleh yaitu lakukan, kita berakar, kita bertumbuh, kita berbuah sampai janji Tuhan tadi apa yang wahyu tadi. Amin. Biarlah hal ini sungguh luar biasa. Kebenaran firman Tuhan yang memberkati jemaat yang saat ini hadir. Biarlah roh Allah yang bekerja. Kasih Bapak Tranta sekeluarga atas pelayanannya. Tuhan memberkati. Terima kasih atas kehadiran seluruh jemaat Allah yang saat ini ada di rumah Allah beribadah. Dan terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan maupun untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa pun yang Bapak Ibu persembahkan. Doa kami hanya Yesuslah yang mampu untuk membalas dan memberkati Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita akan lalui. Protokol kesehatan keluarga Bapak Adi Stefanus, persembahan keluarga Bapak Iwan. Hari Rabu jam 5 ibadah, Minggu dipandu oleh Ibu Indar. Hari Kamis jam 5 ibadah pemuda remaja. Hari Jumat jam 4 ibadah di Tumapel. Jam 6 ibadah pria di tempat ini. Hari Sabtu jam 10 ada doa puasa. Doa puasa dimulai doanya jam 10, jam 18 atau jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 ibadah umum seperti ini. Senin, Selasa ada doa malam dimulai setengah 7. Puji nama Tuhan. Ketua, ada sesuatu yang akan disampaikan, silakan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saya mewakili kaum wanita yang ada di GPDI Hosana ini menghimbau untuk kaum wanita yang ada di tempat ini, mari kita terlibat bersama dalam ibadah kaum wanita setiap 1 bulan sekali aja Ibu-ibu ya. Dilaksanakan pada minggu kedua sore. Banyak sekali berkat yang akan kita terima pada ibadah kaum wanita ini. Kita bisa merasakan lawatan Tuhan di ibadah kaum wanita ini ya Ibu-ibu. Kita bisa mendukung bersama, kita maju bersama dalam ibadah kaum wanita ini. Karena kita kaum wanita di tempat ini jangan jadi wanita yang leto ya, jangan jadi wanita yang lembek. Mari kita jadi wanita yang tangguh untuk mendukung keluarga kita masing-masing di tempat ini. Untuk agenda yang ada di gereja kita pasca pandemi ini, untuk kegiatan KUR akan segera kita laksanakan. Untuk kaum wanita kita kebagian pada minggu ketiga ya Bu Gembala. Minggu ketiga. Mari kita dukung bersama, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita serahkan hati kita 100%, jangan 10% ya Bapak Ibu ya. 100% kita serahkan kepada Tuhan. Untuk mendukung acara ini, kaum wanita kita bentuk barisan sangkur.
Untuk itu saya punya wacana bagaimana kalau kaum wanita ini kita buatkan seragam. Mulai dari sekarang saya himbau ibu-ibu bisa nabung untuk pembelian seragam kur ini ya. Bagi ibu-ibu yang mau nabung bisa dikumpulkan di Ibu Natalia atau Ibu Katiman ya. Bisa dimulai dari hari ini. Nanti pada perayaan Natal atau event-event tertentu seragam ini bisa kita pakai. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Suara kita dan penampilan kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita yakin dan percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Apa yang kita lakukan untuk Tuhan, Tuhan tidak mau berhutang pada kita ya Bapak Ibu. Untuk selanjutnya agenda kaum wanita tetap kita laksanakan, yaitu besuk ya. Yang selama ini kita tetap laksanakan adalah besuk. Kita besuk ke keluarga-keluarga yang tidak bisa hadir pada ibadah yang ada di tempat ini. Mari kita dukung bersama. Tim besuk yang ada di tempat ini bukan hanya orang-orang tertentu, tapi semua kaum wanita yang ada di tempat ini menjadi tim besuk. Jadi kita wajib melaksanakan besuk ini. Mari semua yang terbeban untuk besuk ke saudara-saudara kita, mari saya undang. Setiap 1 bulan 2 kali kita laksanakan ya ibu-ibu. Untuk agendanya kita fleksibel aja, bisa kita laksanakan setelah ibadah raya atau hari-hari tertentu. Jadi saya fleksibel aja kapan ibu-ibu bisa melaksanakan besuk. Kita bisa berunding untuk waktunya ya ibu-ibu. Saya kira untuk info yang harus saya sampaikan ini dulu, untuk selanjutnya saya serahkan ke Ibu Gembala. Puji nama Tuhan. Ingat wanita jangan lemah atau apa tadi, lembek. Ingat tuh, harus kuat ya, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Demikian tadi pengumuman untuk yaitu wanita, sebab memang banyak wanita ya. Kita tahu peran kita sebagai wanita itu berat ya Bapak Ibu, tapi kalau kita bersama Tuhan, Tuhan akan memampukan kita, amin. Ya, suami kita berhasil, suami kita akan sukses. Di belakang ada wanita yang tangguh, amin, haleluya, puji nama Tuhan. Oh, puji nama Tuhan. Besok pagi itu ada hari Bayangkara dan mereka mau datang di tempat ini. Beberapa anggota kepolisian tadi sudah datang mutu-mutu Bapak Gembala, yaitu akan kerja bakti. Saya tidak tahu di kerja bakti yang mana, ya ini hanya pemberitahuan saja kepada jemaat. Bagi yang tidak ada halangan, ya Bapak Ibu bisa hadir menemani para aparat yang memperhatikan kita jam 7, sebab sejatinya itu hari Jumat terus dibatalkan, dan hari jam 7, jam 9 kami ada acara yaitu mengikuti pertemuan hamba-hamba Tuhan, sehingga selesai tidak selesai nanti kami akan tinggal ya Bapak Ibu. Demikian, puji nama Tuhan. Ada 15 personil yang akan datang ya. Polresnya ikut datang, polseknya ikut datang. Nek polsek sudah tiap hari tiap datang ya, polresnya yang akan melihat keadaan kita. Puji nama Tuhan. Demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu kita akan lalui. Kita akan akhiri ibadah kita pada saat yang indah ini. Kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu yang kita akan lalui, yaitu
usaha-usaha kita yang akan kita kerjakan, studi anak-anak, supaya Tuhan tolong, berdoa untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu, mari kita jemput dan berdoa untuk keluarga Bapak Tantra, supaya Tuhan pakai lebih hari lebih heran untuk yaitu membagikan kebenaran firman Allah, membangun jemaat Allah seperti yang tadi kita rasakan. Puji nama Tuhan. Kita jemput semua bangkit berdiri, kita pujikan dengan satu pujian. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Saya mohon dengan kasih Kristus sebelum doa berkat, Bapak Evander berdoa untuk doa sebelum berdoa berkat. Bapak Evander Pangabean. Terima kasih Tuhan buat kasih karunia-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan sampai detik ini hari ini Engkau terus Tuhan membagikan kasih-Mu Tuhan. Engkau terus memanggil kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau terus mengasihi kami Tuhan. Sehingga kami tidak pernah hilang arah Tuhan. Hari demi hari, minggu demi minggu, firman itu terus Tuhan datang pada kami Tuhan. Hari ini kami tahu di mana kami harus berada Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami lepas Tuhan jauh kepada Engkau. Engkau akan terus membawa kami Tuhan mulai firman-firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu Tuhan. Kami tidak mengerti siapa kami Tuhan. Kami tidak mengerti Tuhan mengapa kami sungguh berharga di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami hari ini ada di tempat ini Tuhan. Untuk mendengar kabar keselamatan itu untuk kami ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Untuk damai sejahtera yang Kau serahkan kepada kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan tidak hilang arah Tuhan di dalam dunia luar sana Tuhan. Yang banyak kabar-kabar buruk Tuhan. Tapi Kau mendatangkan ketenangan kepada kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Allahku, terima kasih Tuhanku. Kami berdoa juga Tuhan untuk kegiatan sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau yang turut campur tangan Tuhan dalam hari-hari Tuhan di dalam bait ini ya Allahku. Karena sungguhnya Tuhan Engkau yang membuat bait ini akan menjadi suara-suara kasih-Mu Tuhan. Nama Yesus akan terdengar Tuhan dari bait ini ya Allahku Tuhan. Hamba juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Bapak Tantra Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang keluar dari mulutnya Tuhan Engkau tabiskannya sehingga banyak Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan lagi dan kuasa-kuasa yang daripada-Mu Tuhan akan mengalir melalui hamba-Mu Tuhan Bapak Tantra ya Allahku. Dan Kau berkati juga keluarganya Tuhan. Hamba berdoa juga Tuhan untuk negara bangsa Indonesia ini Tuhan. Sesungguhnya Tuhan, hati raja dialiri oleh Engkau Tuhan.
Mulai dari Bapak Presiden Tuhan dan jajarannya Tuhan, Bapak Menteri, sampai paling bawah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, Engkau yang bisa menggugah mereka Tuhan. Kami hanya bisa berlutut Tuhan, menyebut nama-Mu dan Engkau yang akan bekerja. Karena kami adalah rekan sekerja Engkau ya Allahku. Kami hanya perlu menyebut nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Saudara ke atas untuk mulai. Tuhan engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau benar-benar mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala yang diperintahkannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Itu sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke tempat masing-masing. Namun terlebih dahulu terimalah segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya memberkati saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkat itu melimpah dalam hidup saudara. Dan barang siapa yang percaya, kita semua mengatakan, Bapa ku bersyukur, Bapa ku bersyukur, Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih, amin. Terima kasih, selamat pulang. Tuhan memberkati. Saudara duduk, yang di atas akan turun dan diikuti dari bawah. Terima kasih, Tuhan memberkati.